Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di podcast Dialektik TV, Ceruk Berpikir. Nah, kali ini kita kembali lagi kedatangan narasumber kita, yaitu Mas Heri Haryanto Azumi, selaku Ketua Umum Gerakan Biru Kuning. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mas Adri. Mas Kak awal Kandu. Yang bener ya, Kandu apa kakak? Mas aja Mas, kalau dipanggil Kak itu buat cek perempuan aja. Oh. Apa Kandu ya? Kan Bang Andri orang Minang ya? Oh iya. Ya bebas lah Mas. Bebas ya? Nah, saya mau tanya-tanya nih Mas. Okay. Ini lanjut ke podcast kita sebelumnya nih. Siap. Nah, tentang Gerakan Biru Kuning. Ya. Tapi sehat Mas Heri hari ini ya? Iya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Full. Kan 17 Agustus. Oh iya, sekarang bertepatan. Semangat merdekanya harus kuat gitu loh. Bertepatan dengan 17 Agustus. Hari kemerdekaan. Betul, nah, iya. Sekarang bagaimana kita harus mewujudkan kemerdekaan 100% ini? 100%. Merdeka 100%. Iya. Tan Malaka. Tan Malaka. Nah, kita mau tanya-tanya nih Mas. Mas Heri ini kan beberapa kali udah ketemu sama Cak Imin ya? Iya. Sudah berdiskusi bersama ya? Ya panjang lah, ngobrol ngalor ngidul, hati ke hati, Iya. heart to heart lah orang bilang. Yang perlu saya tanyakan gini Mas, kira-kira nih, Gerakan Biru Kuning ini, apa pikirannya ini yang akan dimunculkan gitu untuk Iya. mendorong Cak Imin itu? Iya. Secara ide gitu? Ide ya, kan gini, sebenarnya kan kita jangan bicara ide dulu, kita bicara backgroundnya dulu sih, background situasinya ya Pak ya. Karena ide itu harus tumbuh dalam suasana yang pas. Jadi kalau kita ngomong ide, nanti kesannya ide itu dipaksakan. Nah, kita harus melihat backgroundnya dulu. Backgroundnya apa sih yang membuat kemudian kita harus berbicara tentang gagasan itu? Kan begini ya, kita tidak bisa menghindar bahwa Cak Imin, kita semua ini adalah kelompok yang sering disebut sebagai orang yang bertanggung jawab, kelompok yang bertanggung jawab atas negeri ini. Kenapa? Karena kita disebut mayoritas ya, Islam sebagai mayoritas. Walaupun kita tidak pernah menggunakan kartu itu ya, tapi karena itu merupakan tanggung jawab sejarah, kita harus selalu berpikir bahwa kita bertanggung jawab atas bangsa dan negara itu. Kita berpikir, bekerja dengan tanggung jawab itu, kira-kira gitu. Nah, suasana yang kita lihat dan kita rasakan hari ini kan kira-kira begini. Dapur kita nih kira-kira gitu. Apa namanya? Kalau orang Jawa itu bilang petarangan. Petarangan itu kalau orang ayam bertelur itu namanya tempat bertelur namanya petarangan. Nah, petarangan itu kan tugasnya menjadi tempat, menjadi rumah telur-telur bangsa, kira-kira. Telur-telur kader-kader bangsa ini ditelurkan di situ dan ditetaskan di situ. Jadi yang pertama harus dilihat bahwa basis kita ini adalah tempat bertelur dan menetasnya kader-kader bangsa. Nah, kader-kader bangsa yang seperti apa? Kader-kader bangsa yang tentunya bertanggung jawab seperti yang tadi saya katakan. Menjadi pilar utama berdirinya bangsa Indonesia dan pilar utama berlanjutnya bangsa ini gitu. Nah, kita merasakan hari ini bahwa kualitas petarangan itu semakin merosot. Kenapa ya? Mungkin karena kita sendiri tidak pintar untuk merawat petarangan itu, tidak pintar untuk merawat bagaimana ekosistemnya kalau orang sekarang mengatakan, bagaimana merawat keberlanjutannya gitu. Kita merasakan bahwa hari ini kalau kita bicara misalnya Islam misalnya, Islam itu dianggap bagi sebagian kalangan itu adalah problem. Maka kemudian Islam menjadi sesuatu yang harus diberikan solusi. Yang awalnya adalah pemberi solusi, sekarang harus diberi solusi. Nah, ini dua hubungan yang menurut saya sangat kontradiktif, mengalami suatu penurunan kualitas lah gitu ya. Kalau bicara misalnya Islam hari ini yang menonjol ada beberapa sisi ya Bang Andri, isu terorisme, isu mistisisme, ditandai misalnya kemarin dengan apa namanya debat antara, bukan debat ya, mungkin drama ya mungkin antara penyulap merah dengan Samsudin misalnya kan itu kan. Itu model-model atau namanya tangkapan publik tentang Islam yang demikian dangkal gitu. Islam itu ya dianggap mistik gitu kan. Mistik apa ya? Mistik yang tipu-tipu kan itu kan kira-kira kan. Nah,
ini sesuatu yang menurut saya harus menjadi concern bagi kalangan yang tadi dianggap bertanggung jawab tadi. Dengan cara apa? Dengan cara kembali mendudukkan Islam dalam suasana, dalam environment, dalam ruang tanggung jawab yang luhur tadi. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Ya tentunya orang-orang yang lahir dari petarangan yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, Cak Imin lahir dari petarangan itu gitu. Cak Imin lahir dari pesantren besar di Jawa Timur, pesantren yang menjadi tempat bertumbuhnya NU, karena beliau adalah cucunya Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Bisri Sansuri. Juga kemudian Jombang adalah petarangan besar Nahdlatul Ulama, dan di situ ada pesantren-pesantren besar ya. Ada Tebu Ireng, ada Tambak Beras, ada Peterongan, ada Denanyar. Sebagai 4 patok pesantren di Jombang, dan kemudian patok pesantren di Indonesia kan gitu. Nah, petarangan itu sudah betul. Cak Imin lahir dari petarangan yang mengajarkan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nah, problemnya adalah sekarang bagaimana tanggung jawab itu kembali ditumbuhkan, diletakkan ya dalam konteks situasi yang tadi saya sebutkan. Kedangkalan berpikir umat Islam, kedangkalan perilaku bangsa kita di dalam melihat politik, kemudian kesadaran bangsa di dalam menempatkan dirinya dalam situasi dan konteks internasional dari kawasan. Nah, ini menjadi penting karena tanpa kesadaran dan tanggung jawab itu, apa yang akan dilakukan Cak Imin dalam politik itu menjadi tidak relevan kalau tidak didasarkan pada situasi ini. Nah, kita boleh berpolitik secara kekuasaan, untuk merebut kekuasaan, untuk mendapatkan kekuasaan, tapi kalau tanpa misi tadi untuk mendudukkan kembali Islam dan dalam tata peradaban Indonesia dan dunia misalnya, karena itu merupakan petarangan Cak Imin, maka itu sekali lagi akan kehilangan relevansinya gitu. Itu Bang Tri. Nah, ini kan juga politik kita nih Mas ya. Ya. Tidak lepas melakukan itu juga. Jadi menjadikan Islam ini sebagai simbol-simbol untuk mendulang suara saja gitu. Tidak sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Nah, ini tanggung jawab besar yang sekali harus kita katakan. Pendangkalan dan kedangkalan ini tadi satu hal ya Pak Tri. Itu situasi yang harus dipikirkan oleh Cak Imin. Makanya beliau selalu mengatakan bahwa ketika kemarin bertemu dengan Mufti Rusia, itu adalah Islam Indonesia berkomitmen untuk membawa perubahan dunia, tidak hanya Indonesia tapi dunia. Maka yang saya tunggu adalah bagaimana kita mampu meletakkan landasan ini dalam pikiran-pikirannya seperti apa. Nah, bangsa Indonesia secara keseluruhan memang tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Islam mayoritas. Sekalipun kita tidak pernah mengklaim diri sebagai mayoritas ya, ini kita hanya bicara demografis. Tapi mengabaikan fakta ini juga sesuatu hal yang merugi kalau kita bilang. Kenapa? Karena dunia seperempatnya adalah Muslim, seperempat Muslim. Artinya apa? Ini harus menjadi satu bahan kita untuk berdialektika dengan dunia Islam secara global. Dan saya sering mendengar bahwa harapan dunia sekarang terhadap Islam itu ada di Indonesia. Artinya apa? Ada peluang bagi Cak Imin, bagi kita semua untuk memberikan kontribusi pikiran tadi bagi dunia Islam. Kontribusi yang seperti apa? Kontribusi yang berbasis pada harmoni, pada wisdom yang lebih luas, dan tentunya pada konsep Mamayu Hayuning Bawono atau rahmatan lil alamin yang berhasil membumi di Indonesia gitu. Nah, kontribusi inilah yang harus diletakkan dalam format dan level yang jelas dalam perubahan Islam di Indonesia dan dunia, Bang. Itu. Tapi kan ada masyarakat kita nih alergi Mas dengan Islam sebagai solusi itu ya, karena selalu dikait-kaitkan dengan kelompok-kelompok kanan. Ya, inilah ruang kita untuk menjelaskan antara Islam kelompok Islam yang beragenda Islamis, artinya hanya memenangkan Islam, dengan kita yang beragenda pada kebangsaan, agenda kebangsaan, bukan agenda Islamis ya. Kita walaupun
walaupun berasal dari kelompok Muslim yang disebut mayoritas tadi, agenda kita adalah agenda kebangsaan. Jadi ajaran Islam itu kita letakkan sebagai sebuah sosial ethics, kata Gus Dur. Saya yakin Cak Imin sangat akrab dengan gagasan sosial ethics ini. Menempatkan Islam bukan sebagai suatu agenda, tapi sebagai inspirasi bagi bangsa Indonesia. Ini loh nilai-nilai sosial etik Islam, nilai yang dirubah menjadi sosial etik dan akhirnya menjadi milik bersama, bukan hanya miliknya umat Islam tentunya ya. Saya kira akan mengarah pada titik temu yang lebih besar, titik temu antar agama, titik temu antar peradaban, dan selanjutnya kontribusi itu akan dirasakan bagi dunia gitu. Kira-kira langkah-langkahnya bagaimana itu Mas? Karena selama ini kalau kita lihat ya, Cak Imin dulu waktu mohon maaf Pak Jokowi menang, itu disuruh mimpin doa. Ya. Kiai Ma'ruf juga begitu, mimpin doa. Jadi NU ini bagian mimpin doa. Mimpin doa gitu, tidak sebagai orang yang punya gagasan perubahan itu. Ya, artinya doa itu kan power. Doa is power. Nah, namun bangsa ini tidak hanya bisa diubah dengan doa. Doa itu adalah bagian yang tidak terpisah dari ikhtiar, usaha. Nah, usaha lain apa selain doa kan gitu kan? Jadi dalam konteks masyarakat maka ada sebuah engineering, ada sebuah upaya-upaya untuk menempatkan nilai-nilai tadi ke dalam praktek sosial, ke dalam inspirasi perubahan sosial, ke dalam gagasan-gagasan tentang teknologi, tentang alam dan seterusnya. Karena sejatinya manusia itu sekarang ditantang. Bagaimana manusia mampu menjawab tantangan-tantangan yang dimunculkan oleh alam. Walaupun manusia sudah berhasil menyusun sebuah manajemen risiko alam misalnya, melalui rekayasa macam-macam sudah berlangsung berbagai milenia kira-kira gitu kan. Beberapa milenia. Tetapi kemudian tetap pada upaya tertinggi tadi adalah harmoni sebenarnya. Antara manusia dan nature itu adalah terjalin dalam suatu hubungan yang saling melengkapi. Satu adalah fakta nature-nya alam, manusia harus bagaimana menggunakan alam sebagai sarana untuk mencapai tingginya peradaban kan gitu kan, tingginya kemajuan bagi umat manusia dan seluruh makhluk yang ada di semesta ini. Itulah Mama Yuhayuning Bawono, rahmatan lil alamin kan gitu. Nah ini kalau kita kaitkan dengan PKB nih ya. Yeah. PKB ini kan walaupun namanya Partai Kebangkitan Bangsa gitu ya, tapi kita tidak bisa lepas bahwa itu partai Islam. Nah kira-kira PKB ini bisa tidak merebranding Islam itu? Ya, partai Islam dalam arti satu ya, PKB berasal dari basis komunitas Nahdlatul Ulama, NU, Nahdien ya. Kemudian banyak diinspirasi oleh ajaran-ajaran, etika-etika yang kalau kita bilang namanya korpus atau teks ya, tumpukannya itu saya kira udah tumpukan peradaban itu Bang. Tumpukan berabad-abad, 1500 tahun lebih kan itu loh. Itu sebagai basis korpusnya. Tetapi kemudian ini mau kita apakan basis korpus dan basis pengalaman historis ini, baik atas nama Islam atau tidak. Faktanya adalah seorang muslim itu wajib menunjukkan atau wajib melaksanakan perintah Tuhan, perintah Allah kan itu. Nah, mau disebut itu sebagai amal yang masyhur atau mastur itu sebenarnya bukan masalah. Artinya apa? Mau disebut sebagai politik Islam atau tidak, sebenarnya kewajiban muslim, seorang muslim tidak berhenti di situ. Tetap harus menunjukkan rahmat tadi. Nah, kan kalau perubahan itu kan yang paling ekstrim dirubah dengan paksa, dengan tangan. Falyughayyir biyadihi. Kalau tidak mampu, falyughayyirhu bilisan, dengan bisa retorika, dengan propagasi. Baru terakhir dengan qalb, dengan hati. Artinya apa? Kemampuan seorang muslim untuk berdakwah itu juga ditentukan tentang metodologinya gitu loh. Ada yang bisa dirubah dengan tangan, artinya dengan force, ada yang dengan cukup propagasi, dan ada yang cukup dengan sikap gitu kan. Nah, itu fleksibilitas sebenarnya cara kita di dalam melakukan perubahan, mau politik, mau ekonomi, mau apapun, budaya, itu harus menyesuaikan dengan audiensnya, menyesuaikan dengan konteksnya itu.
Jadi bagaimana kita merebranding Islam sebagai sebuah inspirasi itu memerlukan satu konsensus juga, bahwa kita harus sepakat mulai hari ini misalnya untuk menjadikan Islam sebagai inspirasi yang melandasi langkah-langkah kita di dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau aspirasi memang betul ya, kita harus tunjukkan ini Islam. Tetapi kalau kita inspirasi, kita dalam komunitas apapun, dalam kelompok manapun, itu bisa survive, bisa eksis. Nah, itu menunjukkan kedewasaan kita untuk lebih bisa mewarnai dunia. Gitu deh. Nah, ini kan berarti kan nanti kan Caimin ini kan jadi tarik menarik nih. Yeah. Salah satunya misalnya ada kelompok yang dianggapnya toleran, liberal gitu lah. Yeah. Ada juga kelompok-kelompok yang dianggapnya intoleran, dan artian yang maksudnya kelompok-kelompok kanan seperti FPI dan lain-lain gitu kan. Nah, ini kan Caimin sebagai orang yang partai Islam ini pasti akan tarik menarik ini ke depannya nanti. Ya, itulah justru ruangnya Caimin untuk mengajak seluruh umat Islam kepada satu konsensus. Kira-kira ginilah konsensus itu. Ayo kita akhiri perdebatan tentang perlu atau tidak perlunya negara Islam. Kita sudah akhiri. Kenapa? Kita sudah berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah inspirasi bagi dunia Islam. Sekarang banyak loh Pak Dri, negara-negara lain, baik yang majority Muslim atau minority, itu ingin belajar dari Indonesia tentang Pancasila. Artinya apa? Pancasila adalah sebuah achievement loh ya, sebuah prestasi loh bagi umat Islam, karena berhasil mendudukkan keberagaman dalam satu konsensus dan kemudian memberikan landasan teksnya. Ini loh Indonesia Pancasila itu. Indonesia yang beragam itu tanpa harus menghilangkan substansi perjuangan ideologi maupun teologi Islam itu muncul dalam bentuk Pancasila. Kurang apa hebatnya para founding father kita? Nah, itu yang kemudian oleh Caimin akan lanjutkan. Ayo kita tegaskan, ayo kita akhiri perdebatan ideologi, teologi itu dengan menyatakan ini adalah final form. Bahwa kemudian ada aspirasi-aspirasi yang beragam, ayo kita bicarakan. Toh itu tidak akan mengurangi substansi kita sebagai negara kesepakatan, kan gitu kan? Gitu Bang. Artinya maksudnya Caimin ini bisa jadi pelopor pengurang ketegangan di masyarakat ini ya? Ya, bisa melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Gus Dur, oleh Bung Karno, oleh para founding fathers kita, Pak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Karena dulu kan semua dialog, Pak. Terlepas aneka ketegangan-ketegangan itu, ternyata Bung Karno itu seorang Islam yang luar biasa, seorang Muslim yang luar biasa. Tapi dalam kesadaran diri sebagai seorang Muslim, dia juga mengatakan, jadilah Muslim yang sejati, jadilah Kristen yang sejati, jadilah umat-umat yang sejati tanpa kehilangan identitas sebagai seorang Indonesia gitu. Itu juga yang kemudian melandasi hubul waton minal iman kan. Hubul waton itu sebagai landasan bagi semua diskursus ini Pak. Diskursus tentang hubungan agama dan negara itu selesai di hubul waton minal iman. Gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Mas. Ya. Tentang koalisi. Ya, koalisi. Kita belum bahas kemarin ya. Kan Prabowo Subianto, Pak Prabowo dengan Caimin ini kan sudah menyatakan koalisi partainya. Ya, koalisi partai ya. Ya, partai. Dan ke depan akan menentukan capres-cawapresnya. Ya. Nah, ini kan suatu lompatan dari Caimin ya, karena awalnya dulu kan mendukung barisan Pak Jokowi, sekarang bergabung dengan Pak Prabowo. Walaupun sekarang Pak Prabowo ini udah masuk koalisi kan. Iya. Menurut saya itulah hebatnya Pak Jokowi ya. Iya. Pak Jokowi ini seorang politisi, negarawan. Ini politisi negarawan ya beliau ini. Karena kemudian berhasil mengajak lawan politik untuk masuk ke dalam pemerintahan. Ini artinya gini Pak. Konsep bangsa Indonesia tentang politik itu sebenarnya tidak win or loss. Tidak ada win or loss di sini. Itu win-win. Jadi artinya mencari solusi kebangsaan. Nah, Pak Jokowi sangat luar biasa di dalam mengkader para penggantinya, ya kan, para penerusnya. Itu hebatnya Pak Jokowi. Artinya apa? Kalau orang mengatakan Pak Jokowi mendukung Ganjar, ya monggo. Tapi fakta juga mengatakan bahwa Pak Jokowi juga memprepare Pak Prabowo, Caimin, memprepare Pak Erlangga misalnya. Itu semua juga bagian dari
kehebatan Pak Jokowi di dalam menjaga namanya keseimbangan kebangsaan, menjaga bagaimana agar visi itu bisa berlanjut. Karena yang paling penting dari bangsa Indonesia adalah bagaimana menciptakan sustainable vision gitu loh. Jangan sampai government ganti visi lagi. Kita harus berhasil menemukan rute dan roadmap kebangsaan kita, roadmap kenegaraan kita, sehingga apa yang kita inginkan dalam Indonesia emas, Indonesia maju itu bisa tercapai dalam proses-proses historik yang sustainable gitu loh Pak. Ini hebatnya Pak Jokowi. Nah, terkait dengan Gerindra dan PKB sudah merancang koalisi, saya kira itu suatu langkah yang luar biasa. Sebelum partai-partai lain menetapkan, Caimin dan Pak Prabowo sudah mengadakan semacam fakta ini ya, fakta untuk berjalan bersama-sama. Nah ini luar biasa, karena dalam konteks demokrasi hari ini yang orang katakan itu mengalami decline ya, tapi saya nggak yakin decline, ini hanya masalah performa aja. Caimin dan Prabowo sudah menunjukkan suatu progres. Politik itu ya harus maju. Dasarnya apa? Dasarnya adalah mungkin pasti fakta-fakta dan peta lapangan dan juga pasti gagasan, gitu kan. Nah ini dua hal yang harus selalu menjadi bagian dari gerak Pak Prabowo dan Caimin. Tentang siapa presiden dan wapresnya pasti beliau berdua sudah bicarakan lah. Langkah ke depan bagaimana? Karena kalau kita bicara tentang lanskap politik Indonesia, itu adalah sebenarnya lanskap nasionalis religius. Artinya tidak bisa lepas dari konsep kebangsaan, tidak bisa lepas dari namanya pendekatan religi. Kenapa? Religi itu adalah inspirasi bagi bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia masyarakat spiritual. Jadi saya kurang sepakat kalau mengatakan bahwa kita harus hilangkan politik religi. Itu tidak bisa, karena religi itu adalah inspirasi. Spirituality is inspiration. Nah, jadi alih-alih kita menolak spiritualitas, menolak agama, sebaiknya agama itu menjadi basis inspirasi. Jangan ditolak, kita ini hidup semua dari inspirasi itu kok. Negara ini pun berdiri karena inspirasi keagamaan loh, jangan salah. Jadi kita ini naif kalau mengatakan kita hentikan politik berbasis religi. Mungkin dia salah memahami bahwa agama itu menjadi sumber perpecahan, padahal agama juga menjadi sumber persatuan gitu. Jadi sumber kita untuk saling memahami. Itulah demokrasi kan. Itulah substansi demokrasi. Government by people, by the people, for the people. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, kalau kita tidak memberikan ruang bagi aspirasi itu dan yang menjadi inspirasi, maka kita akan kehilangan identitas. Jadi justru kita ini harus perkuat identitas supaya kebangsaan itu tumbuh dengan kuat. Dasar akarnya ada. Kalau nggak ada identitas maka mengambang, floating Pak. Nah floating itu artinya kita tidak berbasis pada kenyataan. Ya itu politik umbul-umbul kalau orang bilang mengatakan. Itu Pak. Tapi dari GBK ini nggak bermasalah dengan koalisi tersebut? Saya kira kita welcome ya dengan langkah maju yang telah dicapai Caimin. Dan kemudian tentu kita akan memberikan support bagi penguatan gagasan, jaringan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk bagaimana cita-cita kebangsaan kita ini bisa terwujud. Gitu. Bagi kami figur itu adalah vehicle. Figur adalah vehicle, partai adalah vehicle untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan kita. Gitu Bang. Jadi intinya adalah bagaimana gagasan kebangsaan ini bisa diwujudkan oleh Caimin dengan siapapun itu. Ya. Pasangan. Jadi Indonesia itu hanya perlu satu hal, rebranding. Rebranding apa? Rebranding tentang diri kita, rebranding tentang tujuan kita, rebranding tentang tingginya level politik bangsa Indonesia. Karena kita ini sudah sebenarnya sangat welcome di dunia. Indonesia ini hari ini menjadi solusi sebenarnya. Nah, jangan sampai karena kita tidak mengakar, karena tidak berbasis pada akar tadi, maka kita kehilangan momentum. Ini situasi terakhir ini kalau kita nggak waspada, itu bisa membuat kita kehilangan momentum di G20. Maka kita harus betul-betul memberikan penguatan kepada pemerintah, kepada para negarawan untuk menunjukkan level itu gitu loh. Sehingga G20 itu menjadi momentum besar bagi bangsa Indonesia untuk menjadi leader dunia.
pada proporsinya ya. Karena porsinya tentu pasti realistis gitu. Itu Bang Andri. Ya mungkin itu saja Mas Heri. Siap. Terima kasih atas waktunya, Sama-sama. ilmunya, segala macamnya. Ya. Dan terima kasih atas kopinya Mas. Kopinya gratis. Oh, gratis. Bisa ngutang di Bisa sini. ngutang. Jadi untuk bicara politik tidak perlu biaya mahal. Iya. Karena bisa ngutang. Bisa ngutang. Gitu. Bayarnya ntar kita obrolin sama Caimin lah ya. Ya, kalau itu saya kira masalah teknis itu. Ya, terima kasih sama-sama Dialektik TV. Terus saksikan podcast Dialektik TV. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.